Bahasa digunakan sebagai sarana berpikir ilmiah. Untuk dapat berpikir ilmiah, seseorang selayaknya menguasai kriteria maupun langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah. Kegiatan berpikir ilmiah dibantu oleh sarana bahasa, logika matematika, dan statistika. Sarana ilmiah merupakan ilmu, yaitu kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah, yaitu kemampuan dalam berpikir secara induktif maupun deduktif. Tujuan kita mempelajari sarana ilmiah adalah agar dapat melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Nah, telah diutarakan sebelumnya bahwa bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, berbeda dengan bahasa agama. Ada dua pengertian mengenai bahasa agama. Yang pertama adalah bahasa agama adalah kalam ilahi yang terabadikan ke dalam kitab suci. Yang kedua adalah bahasa merupakan ungkapan serta perilaku keagamaan dari seseorang atau sebuah kelompok sosial. Dengan kata lain, bahasa agama dalam konteks kedua ini merupakan wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama maupun sarjana ahli agama, meskipun tidak selalu menunjuk serta menggunakan ungkapan-ungkapan dalam kitab suci. Nah, kemudian bagaimana dengan matematika? Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial atau buatan yang baru, yang memiliki arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Nah, matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat majemuk dan emosional dari sebuah bahasa verbal. Matematika sendiri merupakan ilmu deduktif. Apa artinya? Jadi penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasari atas pengalaman, melainkan atas penjabaran-penjabaran atau deduksi. Matematika merupakan suatu sarana yang mudah dalam memformulasikan hipotesa keilmuan. Contoh dalam matematika misalnya kita menggunakan lambang X yang kiranya memiliki arti yang jelas. Ini misalnya kecepatan pejalan kaki. Di samping itu lambang X tidak bersifat majemuk sebab lambang X hanya melambangkan kecepatan pejalan kaki dan tidak memiliki arti yang lain. Ya. Jadi kita mendeskripsikan variabel-variabel dalam matematika. Bagaimana dengan statistika? Statistika awal mulanya diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Secara etimologi, statistik berasal dari kata status, bahasa Latin yang memiliki persamaan arti dengan kata state atau yang berasal dari bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai negara. Pada mulanya kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka atau data kuantitatif maupun yang tidak berwujud angka atau kualitatif, yang memiliki arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Jadi di sini statistika merupakan kumpulan bahan keterangan data, baik yang berwujud angka atau data kuantitatif, dan maupun yang tidak berwujud angka atau data kualitatif. Ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam pengumpulan data, penyusunan atau pengaturan data angka, penyajian atau penggambaran atau pelukisan data angka. Yang kelima adalah penganalisisan terhadap angka, kemudian penarikan kesimpulan, pembuatan perkiraan, dan penyusunan peramalan secara ilmiah. Nah, berbeda dengan matematika, kalau statistika itu merupakan penalaran secara induktif.
Jika premis-premis yang digunakan adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah, maka kesimpulan belum tentu menjadi benar, tapi kesimpulan itu memiliki cara berpikir, memiliki peluang untuk benar. Statistika memberikan jalan keluar untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan jalan mengamati hanya dari sebagian populasi yang bersangkutan. Kemudian kita lanjutkan ke logika. Nah, logika ini sudah kita bahas sebelumnya, yaitu merupakan sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir seperti setengah, tidak boleh lebih daripada satu, ya. Tidak hanya de facto, menurut kenyataannya kita sering berpikir secara de jure. Berpikir tidak dapat dijalankan semau-maunya. Realitas begitu banyak jenis dan macamnya, maka berpikir membutuhkan jenis-jenis pemikiran yang sesuai. Pikiran diikat oleh hakikat dan suku tertentu, kendati hingga kini belum seluruhnya terungkap. Pikiran kita tunduk pada hukum-hukum tertentu. Nah, bagaimana cara berpikir yang benar? Nah, untuk berpikir yang baik, berpikir benar, logis dialektis, dibutuhkan kondisi-kondisi antara lain. Yang pertama, kita harus mencintai adanya kebenaran. Sikap ini sangat fundamental untuk berpikir yang baik, sebab sikap ini senantiasa menggerakkan si pemikir untuk mencari, mengusut, meningkatkan mutu penalarannya, menggerakkan si pemikir untuk senantiasa mewaspadai akan penyelewengan dari yang benar. Kemudian, yang kedua adalah mengetahui dengan sadar apa yang sedang Anda kerjakan. Yang ketiga adalah mengetahui dengan sadar apa yang sedang Anda katakan. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat distingsi atau pembeda dan pembagian atau klasifikasi yang semestinya. Jika ada dua hal yang tidak memiliki bentuk yang sama, hal ini jelas berbeda. Tetapi banyak kejadian di mana dua hal yang lebih menunjukkan bentuk yang sama namun tidak identik. Disinilah perlunya dibuat distingsi atau pembedaan. Eksplisitkan hal-hal yang membuat yang satu bukan yang lain. Hindari setiap usaha main pukul rata karena realistis itu begitu luas, perlu diadakan pembagian atau klasifikasi seperti itu. Kemudian yang kelima adalah mencintai definisi yang tepat. Penggunaan bahasa sebagai ungkapan suatu kemungkinan tidak ditangkap sebagaimana yang akan diungkapkan atau sebagaimana yang dimaksudkan. Karenanya jangan segan membuat definisi. Definisi harus diburu hingga tertangkap. Definisi artinya pembatasan, yakni membuat jelas batas-batas tertentu, ya. Harus dihindari kalimat-kalimat dan uraian-uraian yang tidak terang sutunya, tidak jelas artinya. Kemudian yang keenam adalah mengetahui dengan sadar mengapa Anda menyimpulkan ini, menyimpulkan itu. Ketahuilah mengapa Anda berkata ini, berkata itu. Anda harus bisa dan biasa melihat asumsi, implikasi, dan konsekuensi dari penuturan, pernyataan, atau kesimpulan yang Anda buat. Yang ketujuh adalah menghindari kesalahan-kesalahan dengan segala usaha dan tenaga, serta sangguplah mengenali jenis, macam, dan nama kesalahan. Demikian juga mengenali sebab-sebab kesalahan pemikiran atau penalaran. Nah, kemudian di tengah kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia dengan sarana-sarana ilmiah yang digunakan seperti bahasa, matematika, statistika, dan logika, kita dihadapkan pada kemunculan timbulnya keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Nah, menurut Anda bagaimana hal tersebut? Apakah Anda setuju kalau teknologi itu bisa meresahkan? Nah, bagaimana jika terjadi krisis kemanusiaan akibat kemajuan ilmu dan teknologi, ya? Misalnya kita memberikan contoh penggunaan handphone, ya. Jadi kalau kita menggunakan handphone, kita bisa sangat tunduk pada layar dan mengabaikan yang lain.
Ya, jika manusia tidak sadar, maka dia akan kesepian dan kehilangan sesuatu yang amat penting pada dirinya, yaitu sosialisasi dan kebersamaan. Nah, coba selain itu bagaimana ini terjadi? Bagaimana hal ini teknologi, pengetahuan, ilmu bisa menjerumuskan manusia ke dalam suatu krisis kemanusiaan. Nah, coba kalian bisa pikirkan itu ya. Coba misalnya ada contoh rekayasa genetika pada manusia atau penelitian tentang virus-virus yang membahayakan di dunia pada saat ini sehingga muncul pandemi. Nah, coba bisa ditelaah kembali. Yang selanjutnya adalah agama, ilmu, dan masa depan manusia. Jadi, agama dan ilmu dalam beberapa hal itu adalah berbeda, namun pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan atau ritual cenderung eksklusif dan subjektif. Sedangkan ilmu selalu mencari hal yang baru, tidak terikat dengan etika, progresif, bersifat inklusif, dan objektif. Dan agama dan ilmu ini tujuannya sama sebenarnya, memberikan ketenangan dan kemudahan bagi manusia. Agama dan ilmu hendaknya diberikan sebagai dua perkara yang dapat bersinergi sehingga dapat membantu manusia yang kehidupan manusia lebih layak. Nah, suatu cara untuk mengendalikan ya ilmu dan teknologi supaya pengembangannya tidak merugikan manusia, tidak menimbulkan keresahan adalah dengan adanya agama ini ya. Nah, bagaimana pandangan Anda mengenai hubungan agama, ilmu, dan masa depan manusia? Nah, ini coba kalian telah lebih dalam ya, pikirkan bagaimana ini misalnya dalam kasus layar tadi ya, teknologi layar atau handphone, laptop, komputer, dan lain sebagainya mempengaruhi kita dalam hubungannya dengan keterkaitan agama dan masa depan manusia. Baik, demikian yang mampu saya sampaikan. Bila banyak kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.